Bab 1, sistem ini sedikit buruk. Bunyi, saat sinar cahaya pertama muncul, suara berat terdengar dari dantian Lu Xiaoran. Dia membuka matanya, dan dua cahaya ungu bagaikan kilat menyambar di matanya sementara sudut mulutnya melengkung ke atas. Hah, akhirnya, aku berhasil. Kudengar ketua sekte baru di alam penciptaan, dan aku sudah berhasil mencapai alam kekosongan yang menghancurkan. Seharusnya aku dianggap sebagai eksistensi terkuat di sekte iblis surga, kan? Lu Xiaoran awalnya bukan dari dunia ini. 10 tahun yang lalu, ia bertransmigrasi ke dunia yang aneh dan misterius ini, tempat orang kuat dihormati. Setelah bertransmigrasi, ia menyadari bahwa ia telah memperoleh sebuah sistem dan juga menjadi sesepuh sekte dalam dari sekte iblis surga. Ia awalnya mengira bahwa ia akan mencapai puncak hidupnya. Pada akhirnya, ternyata sistem ini butuh waktu lama untuk dimuat. Sudah 10 tahun berlalu dan masih saja memuat. Tak berdaya, Lu Xiaoran hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Selama 10 tahun terakhir, ia tidak pernah meninggalkan rumah atau meninggalkannya. Ia berkultivasi secara diam-diam dan terus berkembang. Di saat yang sama, ia juga mengembangkan keterampilannya dalam formasi susunan, pemurnian pil, pemurnian senjata, dan berbagai profesi sekunder lainnya yang berkaitan dengan kultivasi. Akhirnya, hari ini, tingkat kultivasinya berhasil menembus Shattering Void Realm dan dia menjadi orang terkuat di Heaven Demon Sect. Meskipun ada eksistensi yang lebih kuat di luar sekte iblis surga, para petinggi itu bahkan lebih hina. Mereka akan mengasingkan diri selama ratusan atau ribuan tahun dan pada dasarnya tidak akan keluar kecuali ada sesuatu yang serius. Oleh karena itu, dia bisa menjalani kehidupan yang damai di sekte setan surga. Ding, progres pemuatan sistem mencapai 100%. Apakah Anda ingin mengaktifkannya? Sistem, Lu Xiaoran tertegun sejenak sebelum berkata. Kau terlambat, aku sudah berkultivasi ke alam kekosongan yang menghancurkan dan menjadi ahli tingkat atas. Seorang ahli tingkat atas di alam kekosongan hancur. Lalu, menurutmu, apa yang dimaksud dengan ahli alam raja bela diri? Lu Xiaoran, apakah kamu benar-benar menyadari alam tertinggi? Lu Xiaoran, apakah Anda pernah mengalami alam transendensi kesengsaraan? Lu Xiaoran, pernahkah kamu mendengar tentang Saint Realm? Lu Xiaoran, sistem, berhenti bicara. Aktifkan, berhasil diaktifkan. Selamat kepada tuan rumah karena telah mengikat sistem master terkuat yang tak terkalahkan. Lu Xiaoran memegang dagunya, tak terkalahkan dan terkuat. Kedengarannya sangat kuat. Kalau begitu, sistem, masuklah untukku. Sistem ini tidak memiliki fitur masuk. Oh, jadi ini undian berhadiah. Baiklah, beri aku hadiah level SSS atau semacamnya. Apa kau punya tubuh suci primordial yang sudah dikuasai? Atau mungkin kau punya sesuatu yang bisa membantuku mencapai alam raja bela diri? Tak masalah kalau itu artefak dewa. Fitur itu juga tidak tersedia. Lu Xiaoran terdiam. Lalu apa saja fitur yang kamu miliki? Sistem ini adalah sistem master terkuat yang tak terkalahkan. Ciri utamanya adalah menerima murid. Apakah sudah terlambat bagiku untuk melepaskan diri dari sistem? Sekali sistem terikat, maka ia akan terikat seumur hidup. Sialan kau, Lu Xiaoran sangat marah hingga hampir putus asa. Sistem ini terlalu hina. Adalah suatu hal jika sistem itu baru aktif setelah 10 tahun, tetapi sebenarnya itu adalah sistem utama yang membuatnya menerima murid. Lucu sekali, dia tidak datang sejauh ini selangkah demi selangkah untuk menjadi guru seseorang dan menerima murid. Seolah merasakan kemarahan Lu Xiaoran, sistem itu merespons lagi. Misi sistem ini adalah menerima murid. Jika murid meningkatkan kultivasinya, tuan rumah juga akan dapat meningkatkan kultivasinya sendiri. Jika murid memahami suatu teknik kultivasi, tuan rumah juga akan memahami teknik kultivasi tersebut. Mendesis, Lu Xiaoran langsung merasakan kulit kepalanya mati rasa. Mendengar penjelasan ini, dia akhirnya mengerti arti dari kata tak terkalahkan dan terkuat. Ini sungguh mengerikan. Jika dia menerima seorang murid, dia akan mampu memperoleh hasil yang sama tanpa harus berkultivasi. Dengan cara ini, apa gunanya berkultivasi? Selama ia terus menerima murid dan membuat murid-murid ini berkultivasi, ia dapat meningkatkan level kultivasi dan kemahiran teknik kultivasinya tanpa perlu bekerja keras. Kalau dia menerima 1 miliar pengikut, sekalipun mereka semua orang biasa, asalkan mereka semua meningkatkan kultivasinya sedikit saja, dia bisa langsung maju pesat.
Perlu diketahui bahwa mungkin sama sulitnya dengan naik ke surga bagi seseorang untuk mencapai alam marsial monark. Selain memiliki bakat luar biasa, hal itu juga membutuhkan keberuntungan yang luar biasa. Namun, sangat mudah bagi siapa saja untuk mengolahnya dan memperoleh sedikit kemajuan. Seolah melihat pikiran Lucia Oran lagi, sistem itu memberitahunya lagi. Sistem ini tidak menerima murid sampah. Sistem ini hanya menerima murid di atas level S. Tingkat apa yang perlu dicapai seseorang untuk dianggap sebagai tingkat S? Setidaknya alam raja bela diri. Tolong lepaskan saya dari sistem. Alam marsial monark, lucu sekali. Di seluruh dunia, berapa banyak orang yang mencapai alam marsial monark? Dari 100.000 atau sejuta orang, mungkin tidak ada satupun ahli alam marsial monark. Apa gunanya sistem ini? Sistem itu dengan tergesa-gesa menjelaskan. Sistem akan otomatis mencari jenius tingkat S. Tuan rumah hanya perlu menerima murid. Saat ini, di kaki gunung Sekte Iblis Surga, ada seorang jenius tingkat S. Kalau begitu, tidak apa-apa. Lucia Oran dengan enggan menerima sistem ini. Lagi pula, dengan bakatnya dan sumber daya yang dimiliki Sekte Setan Surga, baginya untuk menemukan ahli alam raja bela diri hanyalah angan-angan belaka. Ia dapat menggunakan sistem ini untuk membina beberapa murid dan membiarkan mereka berkultivasi. Dengan cara ini, kultivasinya pun dapat meningkat secara merata. Di masa mendatang, dia bahkan mungkin berhasil menerobos ke alam raja bela diri. Sekarang ada seorang jenius tingkat S di kaki gunung. Dia harus membawanya masuk dulu. Saat memikirkan hal ini, Lucia Oran teringat sesuatu dan langsung menghilang dari tempatnya. Tak lama kemudian, dia tiba di kaki Sekte Setan Surga. Hari ini adalah hari perekrutan murid Sekte Iblis Surga. Sejumlah besar seniman bela diri pemula telah berkumpul di kaki gunung, ingin menjadi murid Sekte Iblis Surga. Lagi pula, Sekte Iblis Langit adalah salah satu sekte teratas di Zou Agung. Sumber daya di dalamnya begitu melimpah sehingga membuat orang iri. Anda tidak memenuhi syarat. Lucia Oran baru saja muncul di pintu masuk gunung ketika dia mendengar suara dingin dan tak berperasaan dari tetua penilai. Dia mengikuti pandangan pihak lain dan melihat seorang pria berpakaian hitam dengan wajah pucat dan meridian terputus. Apakah ini? Mata Lucia Oran bergerak sedikit. Sebagai seorang ahli di alam kekosongan yang hancur, sekilas ia bisa langsung tahu bahwa meridian lawannya telah dihancurkan oleh orang lain. Lawannya tidak akan pernah bisa menapaki jalan bela diri lagi seumur hidupnya. Namun, di dahinya ada huruf S yang besar. Hal ini langsung membuat Lucia Oran merasa sakit kepala. Apakah sistemnya membuat kesalahan? Namun, tak lama kemudian, sistem memberinya sebuah dokumen yang memungkinkan dia memahami identitas pihak lain. Yun Lige. Ia berasal dari keluarga Yun di Jiangdu. Ia berbakat dan cerdas, bakat dan garis keturunannya bahkan luar biasa. Di usia muda, ia telah melangkah ke alam master tingkat rendah. Terlebih lagi, ia bertunangan dengan putri penguasa kota ibu kota Jiang, Jiang Loyu. Bisa dibilang ia adalah pewaris generasi kedua yang kaya raya. Ia muda dan menjanjikan, dan memiliki semua yang ia inginkan. Secara logika, hidupnya seharusnya berjalan mulus. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh seseorang yang tidak disukai Jiang Loyu dan bahkan meridiannya rusak. Keluarga Yun tentu saja tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Seluruh keluarga mereka terlibat, tetapi mereka semua musnah dalam satu gelombang. Yun Lige juga diusir dari ibu kota Jiang dan tidak pernah diizinkan masuk lagi. Apakah orang ini memancing amarah? Sudut mulut Lucia Oran berkedut dan dia merasakan firasat buruk yang tak dapat dijelaskan. Bab 2. Ada yang salah dengan master ini. Sistem, apa dia penjahat? Kalau aku menerimanya, bukankah aku akan jadi musuh si jagoan itu di masa depan? Seperti kata pepatah, di balik risiko, ada keuntungan. Tuan, jangan takut. Meskipun para penjahat kurang beruntung, bakat orang ini jelas tidak buruk. Lagi pula, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi batu loncatan bagi para jagoan. Apa yang kau katakan masuk akal. Aku akan memberimu nama. Nanti, namamu adalah Wang Kai. Wang Kai, aku yakin ini nama keberuntungan yang akan membawaku ke masa depan yang cerah. Terima kasih telah memberiku nama ini, Guru. Lucia Oran mengangguk dan berjalan menuju pintu masuk dengan tangan di belakang punggungnya. Apa yang dikatakan Wang Kai memang masuk akal. Penjahat yang bisa diinjak-injak oleh protagonis juga bukan orang biasa.
Bagaimanapun, dia hanya perlu membawanya dan membiarkannya menjalani kehidupan yang tidak terhormat di Sekte Setan Surga untuk meningkatkan kultivasinya. Jika pihak lain tidak berkultivasi hingga batas maksimal dan tidak memprovokasi si jagoan itu, dia tidak akan berada dalam bahaya. Di pihak Yun Lige, ia masih agak enggan menerima apa yang telah terjadi. Seumur hidupnya, ia tidak pernah berbuat jahat. Namun, tunangannya telah direnggut dan seluruh keluarganya telah hancur. Bagaimana mungkin ia bisa membiarkan dendam sebesar itu berlalu begitu saja? Tetua, meskipun semua meridian saya telah terputus, saya dengar Sekte Iblis Surga memiliki pil pengisi roh yang dapat memperpanjang meridian seseorang. Pil itu langka di dunia. Karena itu, saya secara khusus datang untuk bergabung dengan Sekte Iblis Surga. Tetua, mohon beri saya kesempatan. Tetua itu meliriknya dan berkata tanpa berkata-kata, kau juga tahu itu pil obat langka. Bagaimana bisa begitu saja diberikan kepada murid baru? Pergilah, jangan buang-buang waktu. Penatua, bakatku lumayan. Selama aku bisa memperbaiki meridianku, aku pasti tidak akan mengecewakan sekte ini. Bagaimana aku tahu bakatmu bagus atau tidak? Lagi pula, pil pengisi semangat terlalu berharga, jadi aku tidak memilikinya. Berhenti bicara dan cepat pergi. Kalau kau tidak pergi, jangan salahkan aku karena menyuruh seseorang mengusirmu. Yun Lige mengepalkan tangannya erat-erat, tetapi dia tidak berdaya. Status Sekte Iblis Surga sungguh luar biasa. Bahkan di masa lalunya, ia tidak memenuhi syarat untuk bergabung, apalagi sekarang ia hanya seorang cacat. Namun, pada saat ini, sebuah suara tenang terdengar lirih di telinganya. Kau ingin memasuki Sekte Setan Surga? Yun Lige tertegun. Ia menoleh ke arah suara itu dan sedikit terkejut. Pihak lainnya adalah seorang kultivator yang tampan. Penampilannya anggun dan auranya luar biasa seperti seorang dewa. Sebelum dia sempat bereaksi, tetua yang bertugas melakukan penilaian itu buru-buru berlari di depan Lu Xiaoran dan membungkuk. Salam, Tetua Lu. Lu Xiaoran melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa ia tidak perlu bersikap sopan. Lalu, ia tiba di samping Yun Lige. Mengapa kamu ingin memasuki Sekte Setan Surga? Yun Lige sangat cerdas dan tahu bahwa status Lu Xiaoran jelas tidak rendah. Ia segera menundukkan kepala dan menangkupkan kedua tangannya. Penatua, aku ingin balas dendam. Dengan kondisimu saat ini, kesulitan yang akan kamu hadapi jika ingin membalas dendam mungkin jauh melebihi imajinasimu. Tatapan mata Yun Lige tegas, seolah ada api yang membakar di dalamnya. Sekalipun aku harus mendaki gunung pedang atau memasuki lautan api, aku pasti akan bekerja keras. Kecuali aku mati dan dauku lenyap, aku pasti akan melakukan semua yang kubisa. Lu Xiaoran mengangguk. Benar, jalan kultivasi itu panjang dan membosankan. Yang dibutuhkan hanyalah semangat dan keyakinan yang teguh. Kalau begitu, apakah kau bersedia menjadikan aku sebagai tuanmu? Apa? Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Semua orang tahu bahwa status Lu Xiaoran tidak rendah. Kalau tidak, bahkan para tetua penilai pun tidak akan bersikap sopan padanya. Namun, seorang ahli dari Sekte Iblis Surga benar-benar setuju untuk menerima Yun Lige, yang meridiannya telah terputus, sebagai muridnya. Sungguh tidak dapat dipercaya, seberapa beruntungkah Yun Lige ini. Yun Lige tidak bodoh. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung berlutut dan memberi hormat kepada pihak lain. Murid Yun Lige menyapa guru. Setelah berhasil diakui sebagai tuan pihak lain, suara wanita yang jelas terdengar di benak Lu Xiaoran. Ding, selamat atas perolehan murid pertamamu. Kamu akan dihadiahi kitab suci Kaisar Kekacauan Primordial dan tombak Dewa Perang Kekacauan Primordial. Lu Xiaoran melihat ke dalam dan wajahnya berkedut. Teknik kultivasi alam Raja Bela Diri tingkat atas. Dan senjata marsial Monark Realem tingkat atas. Wang Kai tidak mengecewakannya. Bahkan seseorang seperti Lu Xiaoran belum memiliki teknik kultivasi alam Raja Bela Diri maupun senjata alam Raja Bela Diri. Jika kedua benda ini dirilis, mungkin akan langsung menimbulkan kekacauan di dunia. Memang, meretas 100 kali lebih kuat daripada mengolah. Brengsek, Lu Xiaoran merasa sangat baik. Penatua penilai segera mengepung dan membujuk. Penatua Lu, itu tidak akan berhasil. Meridiannya semua rusak. Jika kau menerimanya, itu pasti akan merusak reputasimu. Lu Xiaoran menarik kembali pikirannya dan tersenyum. Tidak apa-apa, puncak Zishuiku juga kekurangan tukang untuk membersihkan. Biarkan dia membersihkan tempat ini dan beri dia kesempatan.
Penatua penilai menyentuh hidungnya dan tersenyum canggung. Karena kau bersikeras, tetua Lu, maka kurasa begitu. Aku akan membantunya mendaftar sekarang. Ya, Lu Xiaoran mengangguk dan melemparkan botol porselen kecil kepadanya. Kemudian, ia meraih Yun Lige dengan satu tangan dan membawanya kembali ke puncak Zishui seperti elang yang menggandeng anak ayam. Penatua penilai membuka botol porselen itu dan melihatnya. Ia langsung menarik napas dingin. Ternyata itu pil pengumpul Qi. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua sekte dalam, sungguh murah hati. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kita, para tetua tingkat rendah. Di sisi lain, Lu Xiaoran membawa Yun Lige kembali ke puncak Zishui sebelum melemparkannya ke rumput. Dia berdiri di depan Yun Lige. Meskipun kau telah mengakuiku sebagai gurumu, sebelum aku resmi mengajarkan teknik kultivasi kepadamu, aku harus menjelaskan beberapa aturan kepadamu terlebih dahulu. Yun Lige berlutut dengan patuh di depan Lu Xiaoran. Tolong beritahu aku, guru. Lu Xiaoran mengangguk dan berkata, meskipun sekte iblis langit kita mengandung kata iblis dalam namanya, itu bukanlah sekte iblis jahat yang membunuh tanpa ampun. Sebaliknya, itu adalah sekte seni bela diri yang diakui oleh Kekaisaran Zhou Agung. Namanya mengandung kata iblis hanya untuk menunjukkan dominasi. Oleh karena itu, pertama-tama, Anda tidak diperbolehkan menyakiti orang biasa di luar sana dengan seenaknya. Kedua, jika kau bertemu orang jahat yang menyakiti orang lain, kau harus mengulurkan tangan kepada mereka yang disakiti. Kau harus meningkatkan reputasi sekte iblis surgaku dan membantu sekte tersebut mempublikasikan serta menarik lebih banyak pengikut. Ketiga, di sekte ini, kalian harus menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Kalian harus bekerja sama dalam tim dan tidak bertindak gegabah. Keempat, jika kalian bertemu seseorang yang berani mempermalukan sekte iblis surga kita di luar, kalian harus membela sekte tersebut. Jangan biarkan orang lain mempermalukan reputasi sekte kita. 4 poin ini adalah aturan sekte setan surga kami. Ya, aku akan mengingatnya. Lu Xiaoran mengangguk puas lagi. Benar, selanjutnya, aku akan memberitahumu aturan puncak Zishui. Ya, aturan puncak Zishui sangat sederhana. Kuncinya adalah kata tercela. Yun Lige tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Lu Xiaoran melanjutkan, pertama-tama, kecuali aturan pertama dan ketiga, kalian tidak harus mematuhi semua aturan sekte iblis surga. Yun Lige, kedua, kita jelas tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi masalah. Sebaiknya kita tidak keluar dari jangkauan puncak Zishui. Kita tidak ingin bersaing dengan siapapun, tidak sembarangan berteman, dan tidak sembarangan mencari musuh. Yang terpenting, kita tidak memperlihatkan kultivasi sejati kita. Yun Lige, ketiga, jika ada yang benar-benar memprovokasi kita harus mengamati situasinya sebelum memutuskan untuk menyerang. Kuncinya, sebaiknya kalian lari saat level kalian berdua sama. Jika level lawan lebih rendah, kalian harus langsung membunuh lawan dengan jurus pamungkas kalian. Setelah membunuh lawan, kalian harus menghancurkan tulang-tulangnya dan menghamburkan abunya. Kalian harus cepat dan tidak meninggalkan jejak. Jika kalian bisa bertarung berkelompok, jangan bertarung sendirian. Jika kalian bisa lari, sebaiknya jangan bertarung. Bab 3, guru ini tak terpahami. Keempat, jika Anda benar-benar menghadapi masalah besar, seperti keluarga kuno, mohon jangan ungkapkan nama dan alamat saya. Wajah Yun Lige berkedut hebat. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mencerna informasi itu. Lalu, ia tak bisa menahan diri untuk bertanya dengan hati-hati. Guru, bukankah seniman bela diri harus maju dengan berani dan tidak boleh mundur? Lu Xiaoran mencibir. Apa kau terlalu banyak membaca buku pengembangan diri? Jujur saja, di dunia ini, yang kuat dihormati. Selama kau berkultivasi selangkah demi selangkah, kau akan baik-baik saja. Namun, prinsipnya adalah kau tidak akan menghadapi keberadaan yang sangat menakutkan dan tidak stabil. Selama kau menghadapinya, bahkan jika kau seorang ahli alam martial monark, kau mungkin tetap akan mati. Mendesis, Yun Lige tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap dan membelalakkan matanya. Bagaimana bisa ada kehidupan seperti itu di dunia ini? Tentu saja ada, dan masih banyak lagi. Aku menyebut mereka peretas. Peretas, benar. Yang disebut peretas ini mungkin anak petani yang kau pandang rendah, atau tukang serabutan di sampingmu. Bahkan mungkin orang sepertimu yang bahkan tidak bisa bercocok tanam.
Mereka biasanya paling dibenci dan dicemooh oleh dunia manusia. Namun, kenyataannya, keberuntungan mereka sangat buruk dan jauh melampaui orang biasa. Mereka bisa dengan mudah menemukan warisan kuno hanya dengan melihat-lihat kios pinggir jalan. Meskipun miskin, gadis-gadis kaya dan cantik akan tetap jatuh cinta pada mereka. Sekalipun kekuatanmu jauh melampaui mereka dan kau terus maju selangkah demi selangkah, kau tetap takkan mampu mengalahkan mereka. Pada akhirnya, kau akan menyadari bahwa kecepatan pertumbuhan mereka jauh melampaui imajinasimu. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Pihak lain akan membalas dendam dengan membunuhmu, lalu orang tua dan keluargamu. Pada akhirnya, semua orang yang kau sayangi akan dihabisinya. Seperti kata pepatah, ketika kau mati, keluargamu akan dikubur bersamamu. Ledakan. Mendengar ini, pikiran Yun Lige tiba-tiba bergetar hebat. Seluruh tubuhnya bahkan mulai bergetar tak terkendali. Bukankah tuannya berbicara tentang apa yang telah terjadi padanya? Bocah itu hanyalah bocah dari keluarga terbelakang di kota Jiang. Dia bahkan tidak punya cukup uang untuk membayar biaya sekolah. Dia tidak pernah terlalu memikirkannya. Bahkan, dia tidak tahu ada orang seperti dia di kota Jiang. Namun, bocah nakal itu telah tumbuh dari seorang junior yang tidak dikenal menjadi eksistensi yang dapat menghancurkan seluruh keluarga Yunnya. Bukan hanya itu saja, dia juga berhasil mendapatkan hati tunangannya, membuat seorang putri terpandang dari keluarga bangsawan jatuh cinta padanya. Yun Lige memeras otaknya tetapi tidak dapat menemukan apa yang menyebabkan hasil ini. Dia tidak menyangka akan mendapat pencerahan dari gurunya hari ini. Seorang ahli, benar-benar ahli. Dia telah menemukan guru yang tepat. Yun Lige berlutut tegak, matanya merah saat dia menatap tajam ke arah Lu Xiaoran, ekspresinya sangat gembira. Guru, Anda benar. Saya pasti akan mematuhi peraturan Anda. Tanpa izin Anda, saya bahkan tidak akan melangkah keluar dari puncak Zhishui. Lu Xiaoran mengangguk puas. Murid ini sangat peka. Dia menepuk bagian belakang kepala Yun Lige. Kau memang menjanjikan. Kalau begitu, guru juga bisa mengajarimu teknik kultivasi tanpa khawatir. Yun Lige mengangguk dan langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi guru, meridian saya semua rusak. Tidakkah Anda perlu membantu saya memperbaiki meridian saya dulu? Lu Xiaoran terkekeh. Siapa bilang kau tak bisa berkultivasi hanya karena meridianmu rusak? Dao itu luas dan ada banyak teknik yang berbeda. Hari ini, aku akan mengajarkanmu kitab suci Kaisar Kekacauan Primordial. Berkultivasilah dengan baik dan itu akan membawamu ke titik awal yang baru. Begitu dia selesai berbicara, Lu Xiaoran menjentikkan jarinya dan mengirim kitab suci Kaisar Kekacauan Primordial ke dalam ruang di antara alis Yun Lige. Setelah menerima kitab suci Kaisar Kekacauan Primordial, Yun Lige hanya meliriknya sekilas dan langsung terkejut hingga matanya terbelalak, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Ya Tuhan, guru, ini. Dia sudah terkejut tak bisa berkata apa-apa. Jika Lu Xiaoran memberinya teknik kultivasi alam surga, dia mungkin hanya akan senang. Namun, dia pasti tidak akan takut. Namun, Lu Xiaoran benar-benar memberinya teknik kultivasi alam Raja Bela Diri. Apakah dia sedang bermimpi? Ini adalah teknik kultivasi alam Raja Bela Diri tingkat atas. Teknik ketuhanan tertinggi yang dapat membantu seseorang untuk berkultivasi ke alam Raja Bela Diri. Harta karun tak tertandingi yang bahkan para ahli alam marsial monark pun akan idamkan. Apakah tuannya benar-benar bersedia memberikannya begitu saja? Lu Xiaoran meliriknya dengan marah dan berkata, lihat dirimu. Ini hanya teknik kultivasi alam Raja Bela Diri dan kau sudah begitu bersemangat. Cepatlah berkultivasi dengan baik. Aku akan pergi meracik beberapa pil obat. Mendesis. Yun Lige langsung merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Seolah-olah ada gelombang listrik yang menggesek kulitnya. Dia sekali lagi dikejutkan dan tak bisa berkata apa-apa oleh Lu Xiaoran. Teknik kultivasi marsial Monarch Realm yang hebat dan harta karun langka ternyata tidak berarti apa-apa bagi gurunya. Jika gurunya saja tidak peduli dengan teknik kultivasi marsial Monarch Realm, lalu seberapa kuatkah dia? Karena terlalu terkejut, dia berdiri terpaku di tanah selama puluhan detik. Ketika dia bereaksi, dia buru-buru berbicara dengan ekspresi serius. Tuan, ini terlalu berharga. Ini adalah teknik kultivasi marsial Monarch Realm. Lu Xiaoran melambaikan tangannya dan berkata dengan marah, berhenti bicara omong kosong. Sebagai pria, jangan buang-buang napas seperti wanita.
Jika kau ingin berterima kasih padaku, kembangkan teknik kultivasi ini dengan baik dan jadilah ahli dari satu generasi. Catat namamu dalam sejarah. Itulah cara terbaik bagimu untuk membalas budiku. Menguasai. Yun Lige tersentuh dan tak bisa berkata-kata karena kegembiraan. Setelah beberapa saat, ia menenangkan pikirannya. Ya, jangan khawatir, guru. Aku tidak akan mengecewakanmu. Melihat Yun Lige begitu tegas, Lu Xiaoran akhirnya mengangguk puas. Lalu, ia berbalik dan pergi. Manfaatkan waktumu sebaik-baiknya untuk bercocok tanam. Bangunlah juga rumah sendiri jika ada waktu. Ya, setelah Lu Xiaoran pergi, Yun Lige langsung mengepalkan tinjunya erat-erat. Merasakan aura yang terpancar dari teknik kultivasi martial Monarch Realm, harapan kembali menyala di matanya. Ayah, ibu, lihat itu. Putra kalian sudah menjadi murid seorang ahli yang tak tertandingi. Dengan bimbingannya, putra kalian pasti akan berhasil berkultivasi lagi. Lalu, kita akan menemukan bajingan dan pelacur itu untuk membalas penghinaan kita. Di sisi ini, setelah Lu Xiaoran kembali ke kamarnya, ia tak bisa lagi mempertahankan ekspresi seriusnya. Alisnya berkerut erat dan ia tak bisa menahan rasa sakit hati. Itu adalah teknik kultivasi alam Raja Bela Diri tingkat atas. Dia belum mengolahnya dan sudah memberikannya. Hatinya benar-benar sakit. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia telah lama menggunakan kekuatan mentalnya untuk memahaminya. Prasyarat untuk mengolah kitab suci Kaisar Kekacauan Primordial adalah dengan membuang semua kultivasinya dan kemudian menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Hanya dengan tubuh tanpa meridian ia dapat mengolahnya. Metode ini terlalu menyakitkan. Lu Xiaoran hanya melihatnya sekilas dan menyerah untuk mengolahnya. Bagaimanapun, dia bisa memperoleh kultivasi sebanyak yang diperoleh Yun Lige. Jika Yun Lige mempelajari kitab suci Kaisar Kekacauan Primordial, itu berarti dia juga akan mempelajarinya. Bakat Yun Lige tidak sekuat miliknya, dan kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat. Meskipun demikian, itu tetap berarti dia tidak perlu bekerja apapun. Memikirkan hal ini, Lu Xiaoran melemparkan bahan-bahan ke dalam tungku alkimia dan mulai memurnikan pil.